Baik, halo kawan pajak semua, berjumpa lagi bersama kami di KPP Pratama Lubuk Linggau. Hari ini kita kembali dalam segmentasi kita yaitu Paling Podcast Pajak Linggau Podcast. Emang boleh podcast itu. Yeay. Tema kita kali ini adalah tanda-tanda akhir tahun ya. Waduh, apa tanda-tanda akhir tahun ngapain? Jadi memang menjelang akhir tahun ini biasanya tuh ada mulai kelihatan tuh tanda-tandanya, yaitu teman-teman kawan pajak semua itu pasti sudah mulai mempersiapkan sebelum liburannya, tentunya mau tutup buku ya, tutup buku, kemudian juga mungkin mulai mempersiapkan 1721 A1 atau A2-nya untuk para karyawannya agar bisa lapor SPT tahunan nanti di tahun yang akan datang. Betul. Nah, ini kita juga mau ngasih sedikit reminder pada sore hari ini bahwa ada juga produk baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang nanti akan launching di awal tahun 2025. Insya Allah ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi, kita akan bicarakan itu, kita ngobrol itu di podcast kita kali ini. Jadi teman-teman kawan pajak semua yang mau tahu informasi terkini tentang DJP ya silakan stay tune di sini. Kemudian kalau ada yang mau tanya silakan jangan sungkan-sungkan langsung tanyakan di live Instagram kita ini ya. Sudah ada juga beberapa pertanyaan yang kita kompilasi kemarin. Betul, udah kita buka 2 hari kemarin. Kemarin lusa, kemarin sama tadi pagi kita masih buka. Yes. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Dan udah dikompilasi sama Textmin ya. Betul sama sekali. Textmin KPP kita udah dikompilasi. Nanti kita juga akan jawab itu. Oke. Baik. Bagi teman-teman juga yang baru mau bertanya silakan ya teman-teman ya. Langsung silakan di kolom komentar aja. Betul. Nanti akan kami balas. Apa nih yang mau kita mulai ngomongin duluan? Kita masuk ke pertanyaan sudah masuk aja nih. Ya mungkin langsung ke pertanyaannya. FAQ. Ya. Iya, yang tadi udah masuk nih. Nah, takutnya nanti nggak ada ini tahun nih. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja lah. Boleh lah kalau gitu. Jadi teman-teman semua, kita di sini juga mau mengingatkan bahwa nanti di 2025 itu akan launching sebuah sistem operasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang disebut dengan Cortex. Betul. Jadi kalau tidak ada halangan di awal Januari dia akan langsung launching sehingga nanti semua sistem operasi yang kita gunakan as is atau yang saat ini itu nanti akan beralih ke Cortex semua. Contohnya nanti faktur ya, terus DJP, DJP, e-Bupot, ya, e-billing. teman-teman wajib pajak juga nanti e-billing dan situ juga nanti ada pengenalan tentang sistem deposit ya, sistem deposit yang baru tuh, baru ada yang Cortex. itu baru sistem deposit, kemudian ada family tax unit, juga ya, kemudian juga nanti teman-teman wajib pajak, kawan pajak semua itu nanti bisa akses datanya kawan pajak sendiri masing-masing via Cortex. Jadi nanti nggak perlu lagi tuh ke KPP repot-repot tanya, Pak saya ada utang pajak nggak? Itu bisa dilihat di sana. Betul. Nah mungkin ada nih beberapa kawan pajak di KPP Pratama Lubuk Linggau, yaitu wilayah Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara yang belum tahu atau belum punya gambaran gimana tentang Cortex ini. Tenang saja, sambil berjalan. Sebenarnya kita udah buka beberapa kelas pajak sebelumnya ya, dari Oktober ya. Betul. Ya, nah tapi kita akan tetap buka kelas pajak sepanjang walaupun Cortex sudah berjalan nanti, sepanjang masih dibutuhkan. KPP kita itu menjadwalkan setiap hari Kamis ya. Betul, biasanya setiap hari Kamis. minggu. Silakan kalau teman-teman mau mendaftar boleh. Nah, nanti linknya bisa ditanyakan ke admin lewat DM boleh, atau nanti kita mungkin cantumkan di profil ya. Boleh. Ya itu nanti. Tapi mohon maaf nih teman-teman, karena ini formatnya adalah kelas, maka nggak mungkin dong kalau kita hanya mengajar 1-2 orang ya. Nah jadi tolong nanti diobrolin dulu sama teman-temannya, atau mau ngajak saudara boleh minimal 10 orang ya. Betul, baru bisa kita buka baru kelas. bisa kita bukakan kelas karena untuk efisiensi waktu, tempat dan tenaga juga ya. Betul. Selain itu kita mau ngobrol apa lagi nih selain Cortex? Mungkin Apalagi apa aja yang dipersiapkan menuju akhir tahun ya Mas Taufik ya. Betul. Karena kan sebentar lagi bakal tutup buku nih, apa aja sih yang mesti disiapkan, misalnya kayak pelaporan SPT-nya nanti gimana, pembuatan pelaporan keuangannya seperti itu ya Mas Taufik ya. Sip. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan aplikasi baru ini nantinya bakal ada beberapa hal yang baru juga ya Mas Taufik ya, seperti misalnya untuk wajib pajak cabang, selama ini mungkin ada NPWP cabang, itu nanti bakal diganti dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha ya, atau NITU. Dan yang pastinya NPWP udah 16 digit kan? Betul. Nah, mungkin lagi pakai NPWP 15 digit teman-teman ya. Betul. Jadi nanti bagi yang belum, sekali lagi kami ingatkan, bagi yang memang belum Pemadanan NIK dan NPWP, silakan segera dipadankan. Nanti khawatirnya kawan pajak semua nanti nggak bisa
Ya. akses Cortex. Terkendala nanti pas administrasi selanjutnya tuh. Yes. Sekalian juga untuk alamat email dan juga nomor handphone yang ada di Iya. DJP online-nya ya teman-teman ya. agar diperbaiki. Betul. Ya, dicek Agar dengan alamat yang dicek terbaru, dulu. email yang terbaru, nomor handphone yang terbaru ya. Yang aktif lah, nggak mesti baru sebenarnya ya. Iya. Yang aktif. Nanti semua bikin baru kan bingung. Enggak juga ya maaf deh. Yang penting yang aktif yang gitu bisa ya. kita Ya akses betul, yang ya. bisa diakses. Iya. Karena nanti ke depannya untuk Cortex, passwordnya akan dikirim melalui email atau nomor handphone yang Betul. terdaftar di DJP online. Tidak akan ada lagi menggunakan Evin ya. Evin Betul. ya. Evin nggak akan lagi digunakan. Jadi teman-teman juga jangan khawatir. Wah saya lupa Evin. Tidak apa-apa karena tidak dipakai lagi. Iya. Jadi nggak usah lagi tanya-tanya Evin ke KPP repot-repot, nggak apa-apa. Betul. Untuk nanti kalau Cortex sudah Udah running, namun ya, betul. infonya nanti di 2000 tahun untuk SPT tahunan 2024 masih akan menggunakan DJP online dulu sementara. Laporan SPT tahunannya ya. Nah tadi kalau mau nyambung ke obrolan masyarakat tadi yang bilang kalau apa aja yang perlu dipersiapkan, mungkin juga untuk persiapan Cortex kawan pajak semua terutama yang memiliki perusahaan perlu mempersiapkan sertifikat elektronik nggak sih? Betul. Sertifikat elektronik karena nantinya apalagi nanti setelah konteks itu bergulir, semua kegiatan yang kita lakukan baik pelaporan SPT, pembayaran dan pembuatan bukti potong dan sebagainya itu perlu otorisasi namanya. Ya. Otorisasinya menggunakan baik itu sertifikat elektronik ataupun kode otorisasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tuh, Itu gratis ya. Ya. semua gratis. Semuanya gratis. Jadi kalau ada yang bilang bayar jangan percaya. Itu Soalnya kalau gratis. misalnya kawan pajak menggunakan sertifikat elektronik yang digunakan oleh apa yang dikeluarkan oleh pihak Iya, ketiga ketiga. ya mungkin. BRIN misalnya, BSSN BSSN, Itu boleh. bisa juga didaftarkan Tekan di konteksnya nanti. yes. Atau yang dari Peruri ya. Peruri juga ada. Silakan nanti bisa didaftarkan semuanya di Cortex-nya. Cortex, betul sekali. Dan juga ini sebuah kabar gembira buat teman-teman kawan pajak semua yang berstatus pengusaha kena pajak. Jangan khawatir nanti ketika sudah launching Cortex tidak perlu lagi minta nomor seri faktur. Betul, jangan takut kehabisan karena nomor faktur akan selalu tersedia. Biasanya kan sering banget tuh ya kawan-kawan pajak Betul. kesini tuh, Pak saya mau buat faktur tapi nggak bisa gitu kan. Ternyata pas kita cek, Nomor fakturnya nomor serinya habis. Sudah habis. Jadi terpaksa harus minta lagi, buka Enova lagi, kemudian rekam lagi di aplikasi dan sebagainya ya. Nah nanti ketika dengan Cortex itu hanya di satu tempat, di satu sistem itu aja. Jadi nggak perlu lagi buka Innova, nggak perlu lagi Faktur desktop. aplikasi faktur desktopnya. Nanti nggak Web perlu e-faktur. nggak perlu lagi web faktur untuk laporan. Kan kalau dulu agak repot ya. Betul, ada Punya tiga yang harus tempat lah. Nanti tergabung semua langsung di situ. Ketika teman-teman buka Cortex, pilih menu e-faktur, nanti bisa langsung buat e-fakturnya di situ. Lalu nanti malah langsung billingnya bisa Bisa diterbitkan. langsung otomatis dari sistem. Langsung otomatis di sistem billingnya langsung terbitkan. Habis dibayar, silakan bisa dilaporkan. Langsung selesai. Ngomong-ngomong mengenai PKP ya Mas Sopir ya, untuk yang pelaporan SPT masa PPN-nya masa Desember itu nanti masih pakai web faktur ya teman-teman ya. Karena kan masih masa Desember. Masa Desember, jatuhnya. betul. Peralihan teman-teman. Oh ya, sama dipastiin lagi kalau yang transaksi Desember direkam Desember. Betul. Takutnya nanti lupa terekam di Januari beda tarif. Betul. Betul. Karena nanti di Januari 2025 tuh tarif PPN naik jadi 12 ya. Betul. Kalau dibilang baru ya Pak naik, enggak, udah diatur dalam UU HPP 2021 sebenarnya Betul. teman-teman Undang-Undang ya. nomor 7 tahun Iya, 2021. udah diatur di sana sebenarnya bahwa paling lambat 2025 Januari tarif PPN akan bertambah jadi 12%. Tidak apa-apa ya. Tenang aja itu sebenarnya nggak semua barang juga kan. Yes. Barang-barang yang masih untuk keperluan masyarakat, sembako, seperti sembako ibaratnya itu tetap Ya, ada tetap Tetap yang nama dibebaskan istilahnya gitu namanya. negatif list ya. negatif list, betul. Ada hal-hal yang tidak dikenakan atau dibebaskan PPN. Salah satunya itu tadi bahan makanan pokok. Kemudian kalau industri mungkin kayak pasir enggak ya? Iya. Pasir tetap enggak karena tidak merubah bentuk dan Barang-barang yang dari tidak alam menambah ya nilai. langsung ya, Betul. tanpa diproses lebih lanjut. Kalau teman-teman kawan pajak pengen tahu apa-apa sih Pak negatif listnya, boleh hubungi kita nanti ya, langsung ke KPP boleh, atau hubungi 1500-200 juga boleh. Boleh. Telepon kering pajak namanya. Iya, boleh di situ. Kalau misal googling juga boleh. Apa tuh? Oke. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, SPT tahunan. Oke. SPT tahunan tentunya nanti kalau informasi terakhir kita akan tetap menggunakan DJP online DJP ya online, untuk sementara.
So nanti teman-teman bendahara, teman-teman bagian keuangan atau bagian teksnya di perusahaannya jangan lupa untuk terbitkan 1721 A1 ataupun A2 agar teman-teman karyawan itu bisa segera lapor tanpa kendala. Betul. Ya, kebanyakan kalau kemarin-kemarin itu ada teman-teman yang datang ke sini, kawan-kawan pajak yang datang ke KPP karena mereka bingung, Pak saya mau lapor. Tapi ini belum terima nih Bukti potongnya. jadi saya harus isi gimana gitu kan. Nah sementara mereka nih datang buru-buru, memang sih tenggat waktunya kan sampai Maret. Cuman ya kita cukup hargai juga lah ya teman-teman yang mau lapor lebih awal karena mungkin mereka nggak mau pusing kan. Betul. Khawatir nanti Lebih cepat lebih baik. Bener, nanti sistemnya macet lah atau mungkin karena kesibukan satu dan lain hal kemudian lupa. Betul. Malah akhirnya denda, ya kan? Jadi maksudnya jadi teman-teman untuk pemberi kerja ataupun yang bagian penggajian, kalau bingung boleh datang ke kantor kita. Betul. Silakan Senin sampai Jumat kita buka dari jam 8 sampai jam 16. Iya, jangan takut dan jangan khawatir kalau memang ada kendala, jangan ragu bertanya. Kayak tadi nih barusan sebelum kita podcast ini, itu ada salah satu kawan pajak yang menghubungi saya. Jadi sebutlah salah satu perusahaan di Lubuk Linggau lah ya. Kemudian beliau ini telepon saya, Pak, dia bilang kan, saya mau buat bukti potong untuk karyawan. Nah, ternyata ketika saya tarik data pembayaran pasal 21 dari Januari sampai dengan Desember, semuanya ketarik kecuali satu orang karyawannya. Satu orang karyawannya ini ada trouble di masa Januari. Di masa Januari dia nggak ketarik datanya, dianggap 0. Padahal ada dipotong. Udah kerja di Januari padahal ya. Sudah dilakukan pemotongan dan pelaporan SPT juga ya. Iya, ternyata setelah ditelusuri si karyawannya ini ketika dibuatkan bukti potong di Januari itu dia tidak menggunakan NPWP pribadinya. Oh, mungkin belum laporan dia tuh membagian keuangannya tuh. Ya, sehingga dia dipotong menggunakan NIK. Ya. Akhirnya di e-Bupot tidak terbaca. Nah, ini untung teman kita ini kawan pajak ini menghubungi kita sehingga kita juga bisa share ini kasusnya ke teman-teman yang lain kalau memang ada mengalami hal yang sama kan. Betul. Tadi kita udah berikan solusinya, kita coba untuk lakukan pembetulan ya. Betul. Masa Januarinya dibuatkan lagi bukti potong dengan NPWP-nya. Seharusnya insya Allah bisa. Ini belum ada lagi kabar selanjutnya, coba saya cek. Itu juga salah satu contoh ya teman-temannya, kalau misalnya kita dari awal udah teratur nih menggunakan e-Bupot, pembuatan bukti potong A1 atau A2-nya pun itu harusnya udah gampang lah ya teman-teman ya. Nanti disediakan sistem juga ya, ada di e-Bupot 21 yang masak ya. Betul, di e-Bupot 21-nya nanti bakal disediakan. Oke. Selain itu apa lagi? Lagi tadi yang pertanyaan-pertanyaannya ya. Oh, boleh tuh kita mulai jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama kawan-kawan pajak semua nih. Oke. Kak, kapan saya mutasi atau promosi? Siapa itu? Terlalu internal ya Mas ya. Terlalu internal ya. Semoga secepatnya Mas ya, kita doakan yang terbaik. Dimanapun, yang penting instansi membutuhkan Anda. Mungkin masih dibutuhkan di kantor sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oh ini Min, kalau Ado Cortex ini berarti semuanya langsung pakai Cortex termasuk SPT tahunan. Oh tadi udah jelasin. Iya. Tadi udah jelasin bahwa semuanya memang akan langsung insya Allah semuanya kalau tidak ada perubahan akan langsung ke Cortex. Kecuali SPT tahunan. SPT tahunan informasinya tetap akan menggunakan DJP online untuk tahun ini saja. 2025 nih, untuk masa pajak 2024 terakhir ya. Betul. Pajak 2024 terakhir. Karena tahun depan udah running ya, mungkin para pimpinan kita juga berpikirnya kan kalau terlalu mendadak langsung menggunakan Cortex, khawatirnya semua kawan pajak belum begitu paham bagaimana cara pelaporan seperti tahunan di Cortex. Walaupun kalau yang sudah pernah ikut edukasi Cortex-nya, kelas-kelas pajak Cortex tentu akan merasa sebenarnya lebih gampang ya daripada DJP online, tapi daripada menimbulkan gejolak ya, mungkin pada bingung bagaimana sementara pakai dulu sistem yang sudah familiar, yaitu DJP online sambil nanti seiring waktu dengan adanya edukasi dan kelas-kelas pajak mungkin penyesuaian itu bisa lebih cepat, dan di tahun 2026 untuk masa tahun pajak 2025 udah menggunakan Cortex. Semua Cortex ya. Pokoknya intinya teman-teman, Cortex itu tujuannya adalah mempermudah. Jadi jangan khawatir, jangan cemas dengan Cortex. Kalau memang bingung, tanya langsung ke kita. Nanti kalau udah ikut kelasnya pasti akan keluar, wah ternyata gampang ya Pak, gitu biasanya.
Harusnya semuanya lebih simpel, lebih sederhana karena semua Yes. terkumpul dalam satu aplikasi. Malah Senin ini kita mau ada kelas ya. Iya, Ada Betul, permintaan betul. dari kawan pajak ya. betul. Kemudian beliau mengajak 12 orang temannya sehingga ada 13 peserta nanti Insya Allah 13 rencananya. peserta untuk hari Senin nanti. Yes, kalau ada teman kawan pajak lain yang mau ikut nebeng nih, misalnya saya cuma sendiri nih Pak, susah cari teman karena saya introvert, boleh. Boleh. Boleh, Tapi oke, kabarin aja kita ya. besok ya. Tapi daftar dulu, jadi kita Hmm. bisa siapkan snacknya. Soalnya kalau kawan pajak datang langsung ujuk-ujuk ikut, nanti nggak dapat snack kan kasihan. Iya kan? Iya. Iya, kita nanti Dapat air doang. Di kita nanti kalau udah kelas pajak itu akan kita sediakan snack, kemudian akan mendapat goodie bag biasanya ya, Betul. kemudian materi. Jadi itulah perlunya konfirmasi dan pendaftaran karena kita untuk persiapan itu ya. Betul. Tenang saja semuanya gratis, nggak dipungut biaya. Semua layan kita gratis. Ada lagi? Apalagi ya. Oh ini Min, nanti kalau mau jadi PKP kewajiban pajaknya apa aja ya Min ya? Nah, Oke. silakan Mas PKP Okan. ya, berarti Hmm. PKP itu kalau bagi kawan pajak yang belum tahu itu singkatan dari pengusaha kena pajak ya, kawan pajak. PKP itu kaitannya bila mana kita memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, berarti kita ada kewajiban untuk memungut PPN teman-teman. Nah PKP sendiri itu kalau omset kita sampai dengan 4,8 miliar itu sebenarnya pilihan, dalam artian kalau misalnya kita mau memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ya boleh, kalaupun tidak mau ya nggak masalah gitu ya. Namun kalau misalnya omset kita udah di atas atau melebihi 4,8 miliar itu udah wajib ya teman-teman ya. Udah wajib untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Adapun kewajiban PKP itu sendiri ya yang pertama pada saat kita transaksi melakukan penjualan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak kita diharuskan untuk menerbitkan faktur. Baik itu faktur lengkap ataupun faktur yang digunggung seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita menerbitkan faktur, kita memungut PPN-nya. PPN-nya kemudian di bulan berikutnya harus kita setor ke kas negara. Setelah itu juga setelah kita setor, kita ada kewajiban juga untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN. Kurang lebih seperti itu teman-teman kalau untuk kewajiban dari PKP sendiri. Yes, jadi tadi ketika di atas 4,8 dia menjadi wajib ya. Wajib. Namun apabila diperlukan di bawah itu maka boleh saja ya Boleh. mengajukan Opsional. diri sebagai PKP itu udah boleh. Misalkan kawan pajak mau buka usaha nih, baru mau jalan, belum ada penghasilan, tapi ternyata udah ada tawaran nih, misalkan dapat proyek jasa konstruksi dari perusahaan sebelah misalkan gitu ya. Nah, ini kan mensyaratkan untuk wajib PKP. Kawan pajak mau langsung PKP juga boleh. Boleh, silakan Tidak ajukan ada PKP. larangan. Namun diingat bahwa setelah PKP maka ada kewajiban tambahan ya, berupa Betul. tadi laporan masa ya, PPN Betul. masa. Ada tidak ada kegiatan, tetap Tetap wajib dilapor. lapor. Betul. Karena begitu tidak lapor dendanya 500 sayang Bapak Ibu. Betul, 500.000 ya. Ya, Lumayan betul. juga. Ini kita lihat lagi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini ada beberapa komentar juga dari kawan pajak. Kita bacakan dulu ya. Ini Silakan. ada dari kawan pajak atas nama Endian Respati. Seperti familiar ya. Siapa tuh? Seperti familiar beliau ini ya. Semangat Kak, kantornya bagus. Alhamdulillah, berkat Alhamdulillah. Bapak juga lah dan doa kawan-kawan pajak semua. Kantornya sekarang juga lumayan bagus. Tentunya semoga dengan kantor yang bagus kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat kawan pajak semua ya. Kemudian ada juga dari kawan pajak Nuriana Alif 77. Semangat kakak-kakak penyuluh. Makasih. Makasih, tetap semangat. Kamu baik banget ya. Semoga hidup kamu penuh berkah dan bahagia. Amin. Ini ada 13 orang yang manteng di sini. Ini Oh, rekor ada juga tertinggi ya. 14 nih. 14. Ini penonton beneran ya, bukan Ya. berbayar ya. Bukan berbayar. Masa berbayar 14 doang? Rugi dong. Oh, iya. Baik. Apalagi nih? Ada pertanyaan lain selain itu? Pertanyaan lain, bentar. Yang udah dikumpulin sama kawan pajak. Ada. Lah kemana? Oh iya, kita mengingatkan nih karena sekarang ini lagi musim tren meta AI ya, yang ada di WhatsApp. Sebenarnya kawan pajak kita nggak ngelarang kalau kawan pajak mau tanya masalah pajak di meta AI ya boleh-boleh aja, karena kan mungkin AI-nya akan mengumpulkan data dari Google. Betul. Cuman biasanya kan bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa teknis ya. Betul. Mungkin kawan pajak ada beberapa kalimat atau kata yang nggak mengerti. Jangan ragu, jangan khawatir, silakan tanya langsung ke kita saja. Oke, selain itu juga mesti diperhatikan lagi apakah aturan yang disampaikan oleh Meta AI-nya itu masih berlaku atau enggak. Betul, karena Tentunya, memang ada peraturan-peraturan yang baru mungkin ya, Betul. yang belum terdeteksi sama AI-nya. Kita tidak menjelekkan AI-nya, bagus, bagus. Ya, Passion gila, kami AI. Passion kami AI. Nanti penyuluh akan jadi AI semua. Juga jangan dong, jangan. Kita nggak punya pekerjaan lagi. Ya, nantinya nggak kerja lagi nanti. Oke, kalau memang begitu maunya.
Ada pertanyaan di live? Ada lagi dari kawan pajak Ilham KRNWS. Kak, kalau nggak bisa ikut Senin masih ada kelas pajak setelahnya? Ada. Kelas pajak kita sebenarnya itu setiap hari Kamis, Kak Ilham. Nah, tapi khusus yang kawan pajak yang ini yang akan diadakan Senin tadi, mereka nanti Senin nanti itu mereka ngajak jumlahnya memang sudah lebih dari 10 dan itu menjadi syarat kita kan, minimal 10 orang. Kemudian mereka bilang Kamis kami nggak bisa Pak, kami bisanya Senin. Karena mereka memang mau dan sudah terkumpul cukup orangnya, ya udah kita Senin nggak apa-apa. Kami fleksibel saja waktunya, menyesuaikan. Namun kalau kawan pajak semua, misalkan kita nggak punya komunitas Kak, atau nggak sanggup kumpulin 10 orang bareng-bareng, coba daftar aja di hari Kamis. Nanti kalau jumlahnya udah mencukupi kita akan hubungi. Ini kita akan ada kelas pajak pada hari Kamis tanggal sekian, kawan pajak bisa ikut karena sudah genap 10 orang, kira-kira seperti itu ya. Betul sekali. Oh ya, kami bisa libur juga kan Kak? Kamis depan? Oh iya, Kamis depan juga. Kamis depan libur ya? Insya Allah sih. Cuti bersama Natal. Cuti bersama Natal. Nanti dia datang ke kantor kita yang enggak. Oke. Ya, sebenarnya nggak ada larangan juga, cuman kan tidak ada yang bisa ditemui. Iya. Kayak ada pertanyaan juga nih Kak. Dari Kak Orin Sihotang Ada ini. lagi? Ya, dari Kak Orin Sihotang ini kayaknya kalau ngeliat dari foto profilnya ini kayaknya anak-anak ini nih, anak-anak gaul Jaksel gitu. Anak Senoparty. Iya, Senoparty. Senoparty. Antara dua sih, kalau nggak Senoparty ini bagian anak-anak daerah Selangit kayaknya. Canda ya Kak Orin ya, jangan teranggap serius ya. Kak Orin pertanyaannya, Kak, akhir tahun masih buka nggak? Sampai jam berapa? Nah, Oh iya juga itu ya. jadi akhir tahun kita sejauh ini tetap buka. Maksudnya akhir tahun tanggal 31 ya. Karena masih hari kerja kan? Masih hari kerja, hari Masih Selasa. normal harusnya. Ya, jam kerja sendiri sampai dengan hari ini belum ada perubahan, itu masih diatur jam kerja normal. Artinya pelayanan tetap dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kecuali nanti setelah podcast ini ada instruksi lain dari kantor pusat yang menyatakan mungkin jam kerjanya atau jam layanan diperpanjang, tentu akan kami informasikan ke kawan pajak lagi ya. Namun sementara ini sampai dengan podcast ini dibuat hari ini belum ada pemberitahuan itu. Betul. Jadi kita asumsikan masih jam kerja normal ya. Kak Orin kenapa memang mau nunggu akhir tahun mau ketemu kami? Nggak usah nunggu akhir tahun, sekarang aja ya. Nanti takutnya kalau nunggu akhir tahun malah kelamaan, malah lupa. Iya ya. Udah kangen ke Opet kayaknya Kak Opet. Udah kangen ke Opet. Iya, kami juga kangen semua sama Kak Orin. Padahal kita nggak pernah ketemu. Iya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak tuh? Selanjutnya ada pertanyaan, halo Min, terima mahasiswa PKL semester 7 nggak Min untuk prodi akuntansi dan perpajakan? Ya. Sebenarnya kalau bicara terima nggak, kita sih tidak pernah menolak ya. Ya, betul. Namun coba nanti kawan pajak atau adik-adik yang mau coba magang atau PKL di sini boleh hubungi bagian umum ya. Betul. Sebagian umum dan dulu aja ya, mungkin ya. Untuk bersurat secara resmi. Bagaimana prosedurnya? Apakah harus ada surat pengantar dari kampusnya atau dari sekolahnya atau bagaimana? Ngobrol dulu, boleh tanya-tanya di kantor kita. Nanti biasanya itu yang handle Kak Ferial ya. Betul, Kak Ferial atau Kak Rido. Atau Kak Rido. Nanti boleh ketemu dengan Kak Ferial atau Kak Rido, tanya-tanyakan bagaimana. Nah, kalau kemarin kita udah cukup banyak ya yang magang di kita. Betul. Terakhir Kemarin dari SMK ya, SMK 1 ya? Iya, SMK 1. SMK 1, SMK Sama Muhammadiyah, Unmura ada, kemudian apa lagi? Unsri terlalu jauh. Sejarah jauh. Apalagi yang jurusannya FK. Kita agak lain ya, karena kita kan pajak kok tahu-tahu FK. Oh iya, enggak bisa. Ya, beda-beda jurusan. Apalagi stasta anak jadi jauh ya. Aduh, enggak boleh, enggak ada. Kak, ada lowongan kerja nggak di kantor? Ada. Semua lowongan kerja di kantor ada, hanya saja bisa diterima atau enggak tentunya bukan kewenangan kami. Kantor pasti akan butuh orang, itu pasti butuh ya. Betul. Kan? Siapa sih yang tidak butuh orang? Nah, sekarang pekerjaannya itu kan ada di kita karyawannya sendiri ada 2 macam ya. Betul. Ada organik dan non-organik. Ada ASN dan non-ASN. Untuk ASN sendiri rekrutmennya sudah jelas, yaitu melalui rekrutmen PNS Kemenkyu. Betul. Kan? Bisa dari jalur STAN atau jalur umum. Kemudian untuk non-ASN ini biasanya akan ada pemberitahuan. Namun untuk saat ini
Saya kurang tahu ya. Betul. Mungkin itu karena di bagian bagian umum juga. Suki, iya, di bagian Suki Kita tanya juga di bagian umum. Kalau memang nggak apa-apa datang aja ke sini, iseng-iseng mau ketemu bagian umum, mau tanya-tanya dong, boleh. Nggak ada larangan ya. Pastikan ke KPP Pratama Lubuk Linggau ya. Takutnya ini kan warna gedungnya sama biru kuning tuh. Nah, nanti ke kantor depannya tuh agak lain memang. Beda tuh. Nanti di sana nggak ada Kak Ferial atau Kak Rido, nggak ada di situ. Mungkin ada Rido ya, karena Rido namanya familiar. familiar. Ferial kayaknya khusus deh. Ferial khusus deh. Makanya ada Terlalu kita spesifik kayaknya. dia. Kemudian ini ada kawan pajak Boedi Tarigan. Wah, ini orang tua kayaknya jangan lama ya. Namanya masih Iya, OE ya. masih OE. Perjuangan. Itu biasanya kan Budi BUDI ya. Ini dia Boedi. Nah, tapi kayaknya kalau ngeliat dari profile picture-nya, beliau ini bukan sembarang beliau. Ya kan? Kayaknya nih gaul sekali. Asli. Cuman Senyum saja, apa-apa kita senyumin balik. Makasih Pak Budi Tarigan ya. Kak, kalau mau pindah lokasi ujian gimana? Mohon maaf Kak. Kita bukan universitas ya. Kita KPP Lubuk Linggau ya, bukan universitas tertentu. Jadi kita tidak mengadakan ujian, apalagi ujian online itu tidak ada. Nggak ada. Tidak ada juga pindah-pindah ujian ya. Aduh, semakin aneh ya sore ini. makin takut. Memang luar biasa memang ya kawan pajak Lubuk Linggau, Muratara dan Musrawas ini ya. Gokil. Ada lagi tuh yang nanya tuh. Ada lagi kawan pajak Aida. Oh iya, info modus penipuan Kak. FZH. Kak, baru-baru ini ada info modus penipuan pajak gimana ya? Benar banget. Gimana? Ini Mau kita jelaskan? Boleh lah. Itu maksudnya gimana ya jelasnya? Kita tuh udah sering ngepost di Instagram, Yes. sering. Takutnya gimana ya biar masyarakat tuh tahu gitu. Maksudnya jangan terlalu cepat panik gitu. Konfirmasi dulu. Ya, Boleh. oke. Kita kan ada nomor-nomor yang Betul. bisa dihubungin Di atau Instagram kita boleh, mungkin udah ada juga ya Mas Taufik ya. Betul, Twitter kita ada gitu. Jangan langsung cepat-cepat panik. Betul, gitu. kalau misalnya kawan pajak ragu kalau misalnya mendapatkan WhatsApp lah, SMS ataupun telepon yang mana mencurigakan gitu ya, baik Betul. dari segi kata-katanya ataupun mengirim suatu file, itu kawan pajak bisa konfirmasi dulu ke kantor pelayanan pajak terdekat nih. boleh Atau bisa langsung. juga lewat layanan WhatsApp kami yang ada di Instagram ya kawan pajak ya. Karena balik lagi, kalau misalnya kawan pajak nantinya sudah terjebak gitu ya. Betul. Sudah dimanfaatkan lah gitu oleh oknum-oknum tertentu, ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa Iya. juga ya Mas Betul, Taufik ya. Mungkin tambahan ya kawan pajak semua, yang bisa saya simpulkan dari beberapa pengaduan atau beberapa kasus yang saya temui di meja bantuan atau helpdesk tentang penipuan, modus penipuan dari oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin tips dan sarannya adalah yang pertama, pastikan kawan pajak tetap tenang, jangan panik, jangan khawatir. Urusan pajak tidak dipungut biaya, tidak semenyeramkan itu. Semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi jangan panik kalau ada yang mengaku dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita panik kita nggak bisa mikir, ya kan? Sehingga ini banyak yang kena. Yang kedua, pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak akan pernah menghubungi kawan pajak semua pada hari di luar jam kerja. Jadi misalkan ada telepon, kemarin ada tuh kawan pajak yang ketemu saya di helpdesk, itu dihubungi atau ditelepon oleh oknum yang mengaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada hari Sabtu. Padahal kan hari Sabtu kita tidak bekerja ya. Betul. Kita kan libur. Ngapain kita nelponin wajib pajak di hari Sabtu gitu kan? Langsung blok aja. Itu langsung blok. Itu tidak mungkin. Yang ketiga, membagikan aplikasi atau APK melalui WA. Betul. Ya. Itu juga kita tidak akan pernah. Biasanya kalau kita minta konfirmasi atau apa, bahkan kita konfirmasi via telepon pun jarang ya. Ya, Biasanya kita akan bersurat resmi. Itu kalau dari kita. Kemudian yang keempat adalah pastikan kalau mendapat link dari yang mengaku DJP, pastikan di belakangnya itu adalah .go.id, government.id. Karena kebanyakan yang itu, maksud saya mereka sendiri tidak terlalu kreatif sebenarnya. Ada .cc, misalnya itu kan blok-blok biasa gitu kan. Kelihatan Cuman ya. mungkin kawan pajak tidak paham itu gitu kan, sehingga ada yang kena. Pastikan dia government.indonesia atau go.id. Itu laman resmi kita.
Selain itu, maka itu bukan DJP. Kalau diminta menginstal aplikasi M-Pajak, aplikasi apapun itu, perlu diperhatikan bahwa kami tidak pernah memaksakan, kami tidak pernah mewajibkan kawan pajak untuk menginstal aplikasi apapun. Jadi misalkan Pak mau lapor DJP online, saya perlu install DJP online-nya nggak wajib, nggak ada. Kami wajibkan untuk menginstal aplikasi M-Pajak, nggak ada. Opsional iya. Kalau memang mau lebih mudah silakan install M-Pajak misalkan. Itu pun bisa dicari langsung di Play Store tanpa harus menggunakan link-link yang dikirim lewat WA. Jadi mohon diperhatikan itu. Karena yang saya temuin sudah ada hampir 5 orang juga sih di helpdesk itu yang laporan ke kita. Jadi mohon berhati-hati. Dan yang keenam yang paling utama, yang paling amannya adalah ketika menerima telepon, WA ataupun apa, konfirmasi langsung ke kami. Kemarin ada yang konfirmasi, Pak bener nggak ada pegawai yang bernama ibu ini mengaku dari, ternyata memang betul pegawai kita. Beliau seorang akun representatif, kebetulan minta data. Kalau sudah dikonfirmasi, maka kita, oh iya betul itu pegawai kami bernama ini, data yang diminta berupa ini ya, udah gitu. Jadi konfirmasi dulu. Itu mungkin ya untuk modus penipuan. Ada pertanyaan lagi Kak di ini Kak di live Kak? Wah semakin ramai ya, nggak jadi pulang kita. Dari Kak Orin Siotang lagi. Kemarin saya juga dapat itu dari saudara. Apakah saya chat admin kantor malam-malam untuk konfirmasi benar atau tidak? Intinya bisa nggak ya malam-malam saya chat? Bisa aja, tapi dibalasnya besok pagi ya Mbak ya. Karena handphonenya pun tinggal di kantor, kita Yes. kerjanya jam kerja. Kalau mau ngechat ya silakan, nggak ada larangan. Nomor layanan itu biasanya teman-teman ya, nomor layanan itu ditinggalkan di kantor, HP-nya. Nggak mungkin kita bawa pulang HP kedinasan. Betul. Ya kan? Jadi HP-nya ditinggalkan di kantor sehingga kita pun tidak bisa respon 24 jam. Tapi apakah akan direspon? Pasti akan direspon besoknya ketika jam kerja, ketika kita bertugas ya. Atau 1.500-200 24 jam kan? Oh iya. Boleh 1.500-200 juga bisa tuh kalau enggak. Kalau memang mau langsung ke kantor pusat aja. Ya, 1.500-200 boleh. Sipan dia soalnya. Pastikan 1.500-200 ya, bukan 19.200. Itu bukan nomor kita. Itu tete. MCD ya. Aduh. Bukan ya, oke. Ada lagi Kak Ilham. Wah, Kak Ilham ini sudah dapat 4 pertanyaan ya. Boleh kita kasih souvenir lah Kak Ilham. Nanti kirim alamat ya Mas Ilham. Nanti PM admin ya, DM ke admin, nanti ada surprise menarik buat Kak Ilham yang sudah menanyakan lebih dari 3 pertanyaan. Kak, kapan Text Goes to School lagi ke Semansa Linggau? Aduh. Kan udah pernah. Kita kasih Gantian kesempatan dong. dulu SMA yang lain ya. Tapi kalau memang tidak ada SMA yang lain lagi, mungkin akan kembali ke Lubuk Linggau. Betul. SMA Katakan muter ya biar semuanya kebagian Iya. ya. Nanti kasihan ke Semansa Linggau terus Semansa Muratara nggak kebagian. Iya. Nanti bakal terjadi kecemburuan sosial ya. Iya, nanti Semansa sedih. Katanya gitu kan. Nanti kita ini lagi ya. Pak Budi Tarigan lagi, Kak, KPP pertama Lubuk Linggau ada jadwal rutin untuk sosialisasi aturan-aturan baru perpajakan? Ada. Sebenarnya kalau rutin sih nggak terlalu ya. Cuman kalau memang ada aturan-aturan baru, biasanya kita akan adakan sosialisasi. Betul. Stay tune terus, pantengin terus. Biasanya kalau memang secara resmi akan kita surati ke undangan. Kalau secara luas, secara halayak, Di sosmed di biasanya. sosial ada media biasanya. Jadi pantengin terus sosial media kita. Jangan lupa follow, like, and subscribe ya. Instagramnya di @pajaklubuklinggau. Ya, semuanya @pajaklubuklinggau. Betul, silakan dicek. Twitternya juga ada Pajak Linggau, boleh dicek, atau Pajak Tugu Mulyo bisa. Bisa. Itu KP2 Atau KP kita yang Tugu Mulyo. Tugu Mulyo. Betul. Bagus juga itu. Keren banget. Mantap. Vicky Movimo, lucu banget. Makasih Kak. Makasih kamu yang lebih lucu. gitu. Makasih yang lebih lucu. Ay, bener keren banget. Perlu joget pargoy nggak kita ini? Nggak ya? Nggak usah. Waduh. Terlalu ini intinya ya. Iya. Terlalu TikTok ya. Oke. Orin Siotang, saya telepon pusat nggak diangkat, males. Wah. Dicoba lagi Kak ya, karena mungkin memang yang menghubungi kan bukan Banyak. cuma Karena Indonesia. lingkupnya nasional ya Kak ya. Oh. Kalau kata lagu Bang Haji Roma kan ada berapa? 150 juta jiwa penduduk Indonesia. Itu dulu. Sekarang Sekarang udah lebih dong. udah hampir 300 sekarang. Hampir 300 juta jiwa tuh Kaurin. Andai kan misalkan kita hitung 1/10-nya saja. Aduh. Coba berapa tuh? 3 juta jiwa. Tiba-tiba matematika. Menghubungi di saat yang bersamaan ke nomor 1500-200, sementara petugas klipnya sendiri hanya ada berapa ratus orang ya kan. Betul. Maka harus bersabar ya. Tadi tidak apa-apa, pasti akan direspon. Aida Nur FZH,
Kalau di Linggau diangkat terus. Iya, keren kan KPP pertama Lubuk Linggau, tepuk tangan dulu. Makasih loh. Sony _titikmu Kak pakai Cortex itu gampang agak gampang banget. Gampang segampang Iya. gampangnya. Yang bilang susah itu kadang belum biasa aja ya. Betul. Ya. Jadi ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak Cortex. Tak Cortex maka tak mudah. Iya. Jadi kalau untuk tahu Cortex itu mudah atau enggak, kalau nggak percaya cobain dulu. Cobain dulu. Insya Pasti Allah. gampang banget, mudah banget. Apalagi sudah ada simulatornya juga ya. Iya. Oh iya, jangan lupa Betul, yang bisa simulatornya. diakses di DJP Ini online. kan kita Cortex mau launching Januari ya, udah langsung pakai Cortex. Nah kalau teman-teman mau coba-coba, mau iseng-iseng, yang mana sih bentukan Cortex yang katanya gampang oleh Mas Gendut ganteng itu? Yang mana tuh? Boleh masuk DJP online-nya, lalu daftarkan di situ simulasi Cortex pada menu profil ya. Betul. Ya, di depan sekali dia langsung ada. Jadi bisa lihat tuh tampilan Cortex seperti apa. Iya. Nanti alamat, username dan passwordnya akan dikirim ke email masing-masing. Betul. Maka pastikan Silakan emailnya dicoba. bener. Betul, dicoba-coba aja ya. Kawan pajak jangan takut kalau misalnya kawan pajak nyoba bikin faktur di sana nanti takut ke realnya gimana. Itu nggak masalah teman-teman, karena itu hanya virtual ya data-datanya. Kalau zaman dulu itu ada iklan yang bilang buat anak kok coba-coba. Kalau sekarang ini buat Cortex wajib Wajib coba-coba. coba-coba. Boleh. Silakan dicoba-coba. Ya, keren banget. Ada lagi nggak nih? Ada nih foto. Terima kasih kakak-kakak cakep. Makasih kamu yang lebih cakep. Pargo yuk. Nggak usah. Gak usah. Nggak usah. Apalagi? Terakhir nih Kak, kayaknya Kak, yang dari Putu ini nih. Pak Nanyo, Cortex jadi tidak tahun depan. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya. Pak Butu ya. Kecuali kalau besok kiamat kita nggak jangan ya terlalu gelap ya. Ya insya Allah ya Januari nanti kita udah pakai konteks. Ya. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada instruksi lebih lanjut, sejauh ini positif Cortex akan di launching di tahun 2025. Ya, Jadi selain kita akan SPT tahunan tadi. yes, kita akan gunakan Cortex terhitung awal Januari 2025 ya, kalau tidak ada perubahan lebih lanjut. Kira-kira begitu. Ada lagi? Kalau ada lagi kita tutup. Kalau nggak ada lagi tetap kita tutup. Aduh. Ya kita beri waktu lah ya. Kita kasih waktu setengah jam buat teman-teman. Tidak. Kelamaan. Iya, terlalu lama ya. Tidak, 5, Terlalu lama. 4, 3. Oh, 5 1. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kawan pajak semua, terima kasih sudah membersamai kami dalam podcast kita kali ini. Dan juga ini kebetulan ada live Instagram juga, makanya mungkin kalau kawan-kawan pajak nanti yang nonton di YouTube ini baca apaan gitu kan. Ini baca pertanyaan dari live Instagram ya. Kita mungkin akan podcast lagi di lain kesempatan ya. Tentunya masih membahas informasi-informasi terbaru dan terkini tentang Direktorat Jenderal Pajak. Kembali kita ingatkan sebelum kita closing adalah yang pertama, Cortex nanti akan launching tahun depan, sehingga mau tak mau kita akan menggunakan Cortex. Teman-teman yang mau coba familiarisasi dengan Cortex bisa mendaftar simulator Cortex di profil DJP online-nya. Jangan khawatir, Cortex ini mudah, tujuannya memudahkan dan memang sangat mudah, jadi tidak akan menyusahkan ya. Lalu kita ingatkan juga bahwa kita akan ada kelas pajak Cortex, sudah ada dan akan terus ada setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis insya Allah. Di KPP Pratama Lubuk Linggau. Kita nanti juga akan membuka kemungkinan barangkali apakah bisa kita adakan di luar Lubuk Linggau ya, untuk mengakomodir teman-teman di Musirawas dan Muratara. Itu tapi kita akan bicarakan lebih lanjut itu nanti. Kemudian jangan lupa nanti SPT tahunan tetap akan menggunakan DJP online di 2025 untuk sementara, sebelum nanti di tahun pajak 2025 yang dilaporkan 2026 mungkin akan sepenuhnya menggunakan Cortex. Jadi kita ingatkan kepada teman-teman bendahara bagian keuangan untuk segera menyiapkan 1721 A1 ataupun A2-nya agar pelaporan SPT tahunan karyawannya tidak terhambat ya. Ada lagi? Penipuan tadi? Oh iya, penipuan. Modus penipuan. Jangan lupa, jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir apabila menerima telepon dari orang-orang yang mengaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tetap tenang, catat namanya bila perlu. Pastikan apa yang diminta, jangan klik apapun, catat, kemudian minta izin untuk menutup telepon atau minta dihubungi lagi, konfirmasikan dulu ke kami apakah benar ini pegawai kita atau bukan. Seperti itu. Lebih baik kita waspada daripada kita menyesal di belakangnya. Betul. Nanti. Ya kan? Oke, tepat. Baik, kalau tidak ada menurut teman-teman, Cukup, aman. Mas Aka?
Oh, Kak Orin orang bijak bayar pajak jaya. Prediksi, makasih. Baik kawan pajak semua, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga kita juga selalu berbahagia. Amin. Tetap semangat menjelang akhir tahun dan menyambut tahun yang baru. Kami mewakili seluruh pegawai KPP Pertama Lubugau, terutama kami bertiga yang podcast pada hari ini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di Paling Podcast. Pajak Linggau Podcast. Emang boleh podcast itu. Bye-bye. Dadah.